Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagian kebenaran firman dari kitab 1 Samuel pasal pertama sampai ayat pertama sampai 20. Kita akan belajar dari pengalaman Hana, bagaimana dia bisa menang mengalami tekanan. Yang pertama, apa yang dilakukan Hana sehingga dia menang mengalami tekanan adalah bahwa Hana tetap tenang dan sabar. Artinya, di tengah situasi kondisi yang dihadapi oleh Hana, tekanan yang dihadapi oleh Hana, bahwa Hana dia tetap tenang. Dicatat dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, setiap kali, setiap hari si Penina selalu menyakiti Hana. Apa yang dilakukan oleh Hana sehingga dia menang mengalami tekanan itu adalah tetap tenang dan sabar. Di dalam tenang dan sabar ini ada kata bersyukur dengan apa yang ada. Itulah ciri-ciri orang yang tenang dan sabar. Tidak ada kebencian dalam hati Hana, meskipun Penina selalu mengejek, mengintimidasi daripada Hana. Di dalam tenang dan sabar ini tidak terpancing untuk marah. Hana sama sekali ketika diejek bahwa Hana tidak terpancing untuk melakukan kemarahan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menang dan sabar terhadap tekanan adalah berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara, di tengah kondisi tekanan yang dialami oleh Hana, Hana tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 10, dan dengan pedih hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia berdoa artinya berharap kepada Tuhan. Di dalam berdoa berharap kepada ini ada komitmen positif kepada Tuhan, bertindak jujur di hadapan Tuhan, bahwa Hana hatinya tulus, hatinya bersih, bahwa dia tetap berserah, berharap, berdoa kepada Tuhan di tengah persoalan tekanan yang sedang dihadapi, dan dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dia sama sekali tidak ingin pernah merancang membalaskan kejahatan kepada Penina. Yang ketiga, bagaimana Hana bisa menang melewati tekanan adalah menciptakan keintiman dengan Tuhan, menciptakan persekutuan dengan Tuhan. Di ayat 19 mengatakan firman Tuhan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Yang ketiga kita dapatkan di sini bahwa Hana untuk mengatasi tekanan, ejekan, fitnahan yang didapatkan, bahwa Hana lebih baik memilih untuk menciptakan keintiman dengan Tuhan, menciptakan persekutuan dengan Tuhan, menciptakan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Di dalam komitmen ini, bersekutu dengan Tuhan ini, Hana mengerti, Tuhan mengerti setiap permasalahan yang dihadapi oleh Hana. Hana mengerti bahwa Tuhan akan mengadakan apa yang dibutuhkan oleh Hana. Itu sebabnya saudara sekalian, di tengah tekanan itu, di tengah persoalan itu, Hana menciptakan, memilih membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga apa? Maka di ayat selanjutnya, tahun depan Tuhan ingat akan Hana, sehingga ketika mereka bersetubuh mengandunglah dia. Meskipun kandungannya sudah ditutup, tetapi Hana tahu bahwa dalam Yesus ada jawaban segala sesuatunya. Itu sebabnya 3 hal untuk kita menang menghadapi tekanan. Yang pertama, tenang dan sabar. Yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.